Kita nih istilahnya 1000 sungai kah? Ya. Nah, sampah dikumpulkan, tak buang ke sungai, tak buang ke sungai, Pak. Jadi kita, ayo Bang kita buka aja Basiri gitu lah. Oh berarti ada kemungkinan TPA Basiri dibuka kembali? TPS kita yang ada pasti perlu terus sampai kemudian TPA Basiri apa ngarannya kada dibuka-buka, artinya kita harus ada TPS mandiri. TPA ini kan ditutup nih. Dampaknya tuh Pak akan ada TPS ilegal yang sudah ada nih. Iya. Nah, Banjarmasin ini kan memang kekurangan apa vegetasi lah, ruang hijau. Ya, pohon kita kurang. Jadi kalau syarat kota itu minimal ruang hijaunya, ruang pohonnya itu tadi adalah 30% dari besar kotanya tuh. dari luas wilayah kota. Ya kan? Nah, kita itu berapa? 5% aja kurang lebih. Nah, jadi ya tahun 2050 kemungkinan akan tenggelam sama kayak Jakarta aja. Kalau kedada kita lakukan perubahan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kak, tebulik pulang kita kula-kula semunyan. Hari ini di segmen Bawara Bapandiran Wan Urang Banua. Hari ini kita kedatangan siapa, Bamus? Tamu yang mulai kita sedikit tertekan. Nah, kenapa jadi tertekan? Karena si Dini pertama penggiat tentang lingkungan. Kegiatan tentang lingkungan. Nah, jadi si Dini dosen juga. Jadi seorang akademisi yang membahas atau penggiat lingkungan. Ya, pokoknya orang luar biasa dah. Ya, luar biasa sudah si Dini ini rancak hadir podcast juga si Din. Kita sambut dia Bapak Akbar Rahmat. Ya, terima kasih. Selamat datang Bapak. Ya, makasih. Kada luar biasa juga Bang. Rancak di luar. Rancak biasa aja. Biasa aja. Oke. Kami sebelumnya nih mengiyapiannya apa nih? Bebas aja. Bapak kan. Mana nyaman aja. Nyaman aja. Karena hari Sidin ini bisa Bang boleh juga. Boleh juga. Tapi kita Bapak aja gitu. Bapak aja. Karena Sidin ini luar biasa. Karena ulun melihat di Instagram Sidin itu rancak ke luar negeri. Jujur baik ke Paris, pian bala ke Jepang. Iya, itu pas kita semalam melanjutkan sekolah. Jadi perantauan, tempulung merantau. Jadi kita kemana-mana. Ya. Supaya membuka mata kita kayak apa kampung orang kan gitu. Nah, doakan bola, mudahan kami tahu aja. Harus berangkat juga ke luar negeri aja ya. Mudah-mudahan nih. Iya, beda kampung malah. Kampungnya luar negeri, kami nang di Banjar-Banjar aja. Andangan lama ada jangan itu ha. USA ujung Songandai. Kanada ya kalau kandangan dalam. Makanya. Hari ini kita ngobrol bepandiran tentang masalah isu-isu yang lagi hangat. Tapi sebelum itu kita mungkin kawan-kawan di sana kan anak tahu juga siapa gerang si Dini sebenarnya kayak gitu. Kami anak tahu dulu Pian ini siapa kayak gitu. Nah, kita ini akamsi juga. Oh iya, anak kampung sini juga. Anak kampung sini juga. Nah, kalau asal muasal kita kan dari Batu Licin. Nah, jadi Batu Licin sampai kuliah masih di Banjarmasin. Oh, Pian di Batu Licin di mananya nih? Di Batu Licinnya. Di Batu Licinnya pas ada apa Pelabuhan Peri itu kalau yang menyeberang ke Tanjung Serdang. Tanjung Serdang. Ke situ. Di penyeberangan. Iya, masalahnya ulun magang semalam di Batu Licin. Di pengadilan Batu Licin. Asli orang kampung sini juga. Iya, asli orang kampung sini juga. Jadi lulusan S1 kita ULM juga. ULM. Ada produk daerah juga. Produk daerah. Kemudian kita lanjut S2. Di saat itu kan di Semarang lah. Di Undip. Nah, di Undip itu jurusannya tentang urban design. Urban design itu apa? Merancang, mendesain kota. Nah, arsitek. Nah, S1-nya arsitek. S2-nya urban, tapi tetap merancang. Merancang. Nah, ada rezeki di ada rezeki kita lanjut lagi ke Jepang. Alhamdulillah. Lanjut ke Jepang itu jurusan kita itu tentang desain lingkungan. Desain lingkungan kita supaya bagus tuh kayak apa. Nah, jadi banyak yang harus diperhatikan kan. Nah, itu pas tadi kemana-mana itu pas di Jepang itu. Tempulu beasiswanya datang Jepang kan. Di Bari pemerintah Jepang ada sedikit. Nah, ada kelebihan ya kita manfaatkan supaya
membuka wawasan kita. Jadi kita kemana, ke Korea, kemudian ke Prancis, Belanda, Belgia, banyak bandar lah aja sing din ke Swiss. Ya 10 tadi kan. Kalah kami lang alumni Hamburg. Nah itu. Nah jadi itu sebagai motivasi kita nih. Ngading-ngading nang di bawah bahwa Akamsi itu punya potensi. Jadi kita ini jangan minder. Itulah. Jadi kita melihat kita harus keluar dari kampung kita, merantau. Kalau pedatuan kita bari kan gitu juga. Nah, mencari rezeki, mencari pengetahuan, keluar daerah kan. Nah, tapi jangan kada ingat bule. Kembali ke asal malah. Kembali ke asal, bangun daerah kita. Nah, itu. Lihat apa yang kita dapat di situ, ayo kita kita kembangkan wilayah kita. Nah, itu. Berarti pian apakah pian dapat beasiswa, Pak, dari sampai ke luar negeri itu? Alhamdulillah, beasiswa perjuangan. Jadi kita berjuang untuk dapat beasiswa. Kenapa jadi berjuang? Ulun tuh termasuk yang terlambat melanjutkan S3 itu. Jadi usia itu sudah lebih 35 tahun beberapa hari saat itu. Sementara beasiswa Jepang itu sebenarnya maksimal 35 tahun usia itu. Nah, jadi kalau sudah lewat 35 syaratnya sudah kada terpenuhi. Nah, alhamdulillah saat itu kita menunjukkan motivasi kita untuk belajar di sana, karena kalau kuliah di Jepang itu kan kuncinya lawan sensei, profesor kita. Sensei ngaranya sensei. Nah, sensei profesor kita itu kalau nya melihat, wah ini orangnya serius nih. Wah, kan. Nah, lalu diberikanlah kita peluang-peluang beasiswa itu. Ibaratnya tuh nya di profesor itu kan ada jatah honor gasan mengembangkan mahasiswanya di laboratorium itu. Banyak perjalanan pian malah ke luar negeri lah. Alhamdulillah. Artinya panjang lah proses pian dalam berkarir gitu. Patuh merantau ini. Bujur. Nah, ulun tertarik Pai tentang pian ini kan ulun lihat juga di sosial media penggiat lingkungan gitu. Nah, kapan pian mulai tertariknya nih jadi pegiat lingkungan? Nah, ini bujur pertanyaan nang Anu bener deh. Jadi dulu itu setelah ke Jepang sebenarnya. Nah, titik baliknya tuh disitulah. Kenapa? Ya tadi motivasi kita kan menuntut ilmu, kemudian melihat di kampung orang kayak apa bagusnya. Nah, kita termotivasi. Ayo Pang, kita kayak kampung orang juga. Nang bagus-bagusnya. Nah, salah satu nang menonjol di Jepang tuh kan kebersihannya lah. Kebersihannya. Ulun lihat di YouTube aja Bang, Bay. Kebersihannya. Jadi orang Jepang tuh kan kada dapat tugas kebersihan tuh, nang bersih sapu jalan tuh setiap hari kada. Nah, jadi kemudian tempat sampah tuh ngali dicari di Jepang. Padahal ngali malah. Padahal ngali tempat sampah. Padahal ngali sampah kada bamburan kemana-mana kan. Nah, bersih orang. Kenapa cerulun kini kok bisa? Nah, jadi saat itu kita ada kenalan juga orang kampung di sana kan. Orang kampung di Jepang itu betakun. Kenapa cerulun nih Jepang nih bisa bersih kayak ini? Kenapa jarnya? Jepang tuh jadinya riget juga jadinya kayak Indonesia hari ini juga jadinya. Itu tahun berapa lu lah? Tahun 2018 lah. 2018. 2018 sih udahnya. Banyak. Jadinya ngali juga jadinya orangnya diatur tuh. Ibaratnya membuang sampah tuh kemana-mana juga. Nah, jadi ingatnya Sidin tuh kan tua juga sudah lah. Sekitar umur 60-an. Jadi berkisah Sidin. Seingat aku jadinya dulu waktu masih sekolah jadinya. Nah, tahun sekitar 80-an saat itu di Jepang tuh digalakkan lah oleh pemerintah anak-anak siswa ini dilajari kayak apa caranya hidup bersih. Nang anum dari sekolahan. Anak siswanya tuh SD kan? SD. Udah SD. Nah, jadi ingat Sidin tuh waktu itu setiap bulik kan sekolah itu guru itu menunggu di muka lawang. Nah, di muka lawang sekolah kelasnya kan dinyatakannya murid-muridnya karena kalau bulik ini kan kalau bulik sebelum itu dulu orang Jepang itu sekolahnya harus wajib berjalan batis. Bukan boleh nang kendaraan lah. Boleh kendaraan kalau anak SD lah. Karena boleh juga diantar. Karena boleh juga SD. Jadi sistem radius kan 3 kilo namanya. Nah, lalu itu jar guru kalau bulik kena melihat ada ratik di jalan, buntik jadinya masukkan dalam tas. Nah, itu budaya membiasakan dari halus itu. Nah, ternyata ada dampaknya banyak benar. Luar biasa. Luar biasa. Dari hal kecil berdampak besar. Dan itu setiap hari jarnya guru tuh selalu menyatakan itu. Nah, setiap
murid-muridnya anak keluar ke sekolah bulit tadi nyatakan harus itu. Nah, tahun 80-an malah. Tahun 80-an. Jadi berapa tahun yang lalu lah, sudah 40-an tahun yang lalu. Nah, itu. Nah, itulah kemudian menjadikan orang Jepang ini selalu berbudaya gitu. Kenapa tadi ada sampah di pinggir-pinggir jalan itu? Karena memang sampah itu diputikinya dibawanya balik ke rumah. Nah, lalu setelah di rumah karena dipilahnya. Nah, jadi dipisahnya mana nang apa plastik, nah kertas, organik, dipisahnya. Lalu diandaknya lah tempat apa kalau kita di sini TPS lah, tempat pembuangan sementara. Nah, kalau di situ kan levelnya kalau kita nyampe RT lah, RT. Nah, jadi satu RT itu satu tempat itu. Nah, hanya di situ aja boleh membuang. Karena boleh di lain. Jadi misalnya RT 1 nih, lawan RT 2. Ya, berarti RT 1 kan boleh ke RT 2. Sebaliknya RT 2 kalau begitu. Walaupun berparakan. Nah, kita ini sing buang aja malah. Buang aja. Nah, ada TPS. Jadi plastiknya gini beda-beda. Nah, di warnanya tuh ada dijual. Kalau di sana kan sambatannya kombini. Kalau di sini kombini. Minimarket lah. Kombini. Nah, kombini. Jadi misalnya RT 1 nih, warnanya apa putih. Karena RT 2 warnanya biru misalkan. Nah, teratur. Dan itu plastiknya ditukar di kombini tadi, di minimarket tadi sudah ada tuh. Nah, jadi kalau si RT 1 ini membuang ke RT 2 ketahuan. Nah, beda warna. Beda warna. Kemudian kan setiap TPS-nya dipasang CCTV orang itu kan. Nah, jadi sudah memang manajemen pengelolaan sampahnya sudah bagus. Teknologinya maju. Nah, itu. Jadi ya tadi kenapa latar belakangnya ulun hendak konsen ke situ. Jar ulun nih kedapang nang dibawa bulik oleh-olehnya nih. Kamu pengalaman yang lah. Nah, paling ada kita menyuarakan itu. Nah, artinya kalau kita memikirkan kemudian menyampaikan dengan baik, kemudian ada teknis yang kalau kita lakukan, ayo kita lakukan supaya kita berubah juga. Minimal ada progres lah menuju ke situ ya lah. Nah, itu yang menjadi motivasinya. Iya. Berarti si Dini karena merantau tuh lalu hendak aku dapat di rantauan kampungku harus kayak ini. Iya, kan kira-kira gitu lah. Cetus ide lah. Pandiran kan di situ berarti lah. Bener kan? Iya, Pandiran. Model berkisahan juga lah orang-orang kampung. Lalu di situ mulai tertariknya nih. Ya, mulai tertarik kita situ kan. Selain itu kan juga memang konsen kita di pendidikan kita di arsitektur itu mulai S1, S2 itu kan memang terkait dengan isu-isu lingkungan. Nah, isu-isu lingkungan, perubahan iklim. Nah, itu sudah memang konsen di situ. Ya, dari awal. Jadi semakin memperkuat kayaknya ini kita kan belajar aja harus ada implementasi harus ada penerapan gitu kan yang bisa kita lihat secara nyata. Nah, itu kemudian lalu mulailah itu dibawa ke Banua Sorang. Nah, mulai tahun berapa gitu Pian membawa nih ke Banua nih? Setelah lulus dari Jepang 2019. Berarti 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun yang lalu. Itu kuliah S2 Pak? S3 S3 di Jepang. Lalu Pian tertarik dan melihatlah bahwa Banua kita ini masih banyak kekurangan gitu lah. Masih ada yang harus diperbaiki. Nah, Pak, kan Pian tadi berawal mula dari Pian kuliah di Jepang lah, Pak. Nah, menurut Pian, Pak, kira-kira ada kesamaan lah antara kita Kalimantan Selatan nih khusus Banjarmasin dengan di Jepang itu sendiri, Pak. Jadi kayak Pian, ini kayaknya kawan di Banjarmasin misalnya kayak itu, Pak. Ada kesamaan lah, Pak. Semua itu kalau mengelola manajemennya sama lah, kawal lah kita adopsi kan. Yang agak berbeda tuh memang tadi karakter masyarakatnya yang berbeda. Nah, itu tantangannya di situ sebenarnya. Nah, kalau pola kita bisa mengadopsi langsung, tentu ada adaptasi lah tadi terkait dengan karakteristik masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita. Nah, karena kan merubah tadi kan itu berawal dari kebiasaan kan, perilaku yang dirubahnya tadi dari sekolah ya kan, disampaikan guru terus menerus lah, lalu menjadi kebiasaan kan. Nah, itu yang belum ada di tempat kita, ya kan? Kita kan contoh, kita kan dari halus itu selalu dinyatakan buanglah sampah di tempatnya. Nah, artinya apa? Kita menumpuk sampah. Iya kan? Iya, jujur menumpuk sampah kan. Nah, ini yang Jarulun ini kada relevan lagi hari ini. Nah, kenapa? Itu tertumpuk harus kita sampah kita. Jujur aja kita bersinah di gaya di mana-mana kan. Tapi itu tertumpuk sampah. Nah, ini yang jadi masalah hari ini kan. Sampai itu tertumpuk. Ini yang jadi problem. Harusnya apa Pak diganti tagline-nya nih? Nah, tagline-nya harusnya pilahlah sampah kita dari sumbernya.
Jadi base per sumber gitu. Sama kan tadi, dia memutik ratik di jalan, dibawa beli ke rumah. Nah, di rumahnya dipindah. Ini sampah yang ini, sampah yang ini. Iya. Tapi mungkin lah Pak, tawa itu digawe sangat bisa di sini. Sangat bisa. Tapi tantangannya tadi merubah perilaku. Nah, kebiasaan kita. Nah, tapi ini kadang-kala singkat. Memang harus terus menerus tadi bertahap. Nah, itu karena kebiasaan tadi, kebiasaan yang dirubah kadang-kala langsung. Tapi harus kita suarakan terus. Nah, bahwa memilah itu kalau orang sudah termasuk nih di kepala apa gerak memilahnya mengalihi kan mengalih kalau memilah tuh bilang baik gawean ibaratnya. Nah tapi karena sedikit-sedikit ini akan tertarik lah penasaran kenapa sampah nih harus dipilah, mungkinnya mulai belajar di Google dan macam membuka kenapa orang memilah sampah, ternyata banyak banget manfaatnya memilah sampah tadi. Nah tapi di Jepang tuh Pak maksudnya isunya tuh terkait sampah aja kah atau ada yang lain? Banyak. Kalau ini kan negara maju sudah kan. Kalau soal lingkungan kan sudah expert lah mereka kan. Karena memang konsen di bidang itu sudah. Misalkan bagaimana menurunkan emisi, kan persoalan sampah ini salah satunya emisi karbon kan. Karbon dioksida itu kan salah satu penyumbangnya adalah sampah. Yang lainnya ada lagi misalnya energi, persoalan energi, ya kan. Nah itu sudah sudah menjadi kebiasaannya. Contohnya misalkan emisi dari kendaraan bermotor, mobil. Nah sekarang itu sudah diatur. Kalau cc mobil itu tinggi, pajaknya tinggi benar. Di Jepang nih. Di Jepang. Nah kemudian pajak itu terbalik gimana? Jadi mobil baru itu emisinya lebih murah. Mobil baru pajaknya lebih murah. Pajaknya lebih murah karena emisinya lebih rendah. Karena hanyar, ya kan? Nah, jadi mobil tua itu pajaknya lebih tinggi karena sudah mengeluarkan emisi banyak. Yang lebih banyak. Lebih banyak ibaratnya. Nah, itu menyumbang polusinya lebih tinggi lah kalau mobil tua itu kan. Nah, ini lebih boros misalkan. Jadi membutuhkan energi bensin kah, pertalite kan lebih banyak tuh dibandingkan mobil yang hemat ini. Bahkan ada motor listrik. Nah, jadi terbaliknya pajaknya. Kalau kita kan nggak ada mobil hanyar tuh tinggi pajaknya. Nah, mobil tua semakin turun. Kalau di sana dibalik. Nah, ini bagian daripada adaptasi tadi. Nah, adaptasi kayak apa? Kemudian lingkungan kita terjaga. Nah, kemudian dimensi mobil di Jepang tuh halus-halus. Nah, kalau kita di sini mungkin kayak mobil-mobil Karibun tuh nah. Itu yang paling dominan di mobil-mobil. Di sini banyak motor keluarga, Pak. R3, Sigra. Karena tadi persoalannya di situ dibatasi. Tadi soal pajak lah. Itu soal tempat parkir. Bayar juga, Pak. Bayar. Nah, kita nih besi garasi di rumah kita lah. Itu tetap kita bayar parkir kita, gasan seorang kita. Padahal pemerintah. Padahal rumah seorang. Rumah seorang. Nah, bayar itu. Nah, kalau kita nambah mobil lagi, kita harus cari tempat. Nah, jadi di situ muncullah ada tempat-tempat parkir yang disewakan. Nah, kayak bayar per bulan juga. Per bulan. Nah, dari komplek-komplek tuh adanya tempat parkir umum. Nah, itu kita bayar. Jadi kalau boleh besi mobil kalau ada tempat parkirnya. Nah, di Banjar nih, Pak. Andak-andak aja. Andak-andak aja. Di pinggir jalan gitu diandak. Penting ada mobilnya. Masalah parkir gampang aja jalan. Mantok di mau ke masjid ya lah. Berarti di Jepang tuh kan beda Bang lah, mun di Banjarnya ada loh Pak nang orang mengambil sampah tuh Pak, nang menarik sampah nang dibayari per bulan. Nah, mungkin ada lagi situ kan ada. Jadi tadi kita dari rumah kita tuh kita bawa ke tempat yang tadi tempat TPS-nya lah. Nah, TPS-nya tuh rumah kayak pos jaga lah. Jadi berkerangkeng. Jadi kada tambur lah. Sampah itu nang mengambilnya itu siapa Pak? Nah, jadi yang menambilnya situ lah ada nang langsung dari perusahaan daur ulang. Ada perusahaannya. Makanya tadi kenapa dipilah lah. Jadi kita tuh dilajari memilah sampah. Kita nih orang Indonesia lo hanyar lah. Jadi kita 1 hari pertama tinggal di Jepang tuh ditatar dulu cara membuang sampah. Nah, dilajari dulu. Nah, itu. Jadi kayak membuang botol misalkan. Botol aja lah. Nah, botol mineral itu yang pertama kita harus tutupnya dilepas. Kemudian di bawah tutup tuh ada rencak cincinnya tuh lah. Itu harus lepas juga. Kemudian labelnya dilepas. Itu dipisah tuh kelompok-kelompoknya. Nah, ternyata yang mengambil itu karena di TPS kita itu lain petugas kebersihan dari pemerintah bukan, tapi perusahaan yang mendaur ulang langsung. Makanya dipilah. Jadi itu tempatnya sudah bisa juga. Nah, ini apa manfaatnya? Memperpendek proses
pengolahan, ya kan? Nah, bisa langsung perusahaan, pemerintah kan ada terbebani. Ya. Nah, sama lawan kardus, kertas, kayak itu juga. Bahkan kita kalau di Jepang itulah kalau banyak kita menerima sampah nih, ya lah, itu kita malah mau bayar membuang sampah tuh. Kalau kebanyakan sampah bayar juga. Bayar sampah. Banyak bayarannya nih. Iya. Jadi kita mahasiswa lah, kita tinggal 3 tahun sana. Kita kan sama tinggal berbelanja macam-macam loh. Keluar apalah macam kebutuhanan. Nah, kita pas anak balik ke Indonesia kan, kayak apa nih? Barang-barang nih. Nah, sebagian kan ada dibuang. Nah, kayak lemari, meja segala macam tuh kalau kita nak buang, kita harus menyewa truknya, mengambil langsung. Ada boleh kita buang ke TPS tadi. Nah, ada boleh. Ada tempat khusus ya, khusus kita menyewa itu, kemudian ditimbangnya tuh berapa. Kita bayar semua, larang jadinya. Nah, akibatnya apa? Muncullah ekonomi sirkulnya apa? Sirkulasi ekonominya kan aja orang tuh. Dan muncullah kemudian ada mall-mall pasar barang bekas. Nah, ya lah, daripada membuang sampah bayar, baik kita bawa ke mall itu. Siapakah di harganya? Nah, ya lah, kita ada bayar lagi. Nah, ada solusinya. Nah, lalu kemudian muncullah kayak itu di Jepang. Jadi muncul sirkular ekonominya itu. Nah, Pak, tadi kan Jerpin tadi sampah itu diangkut lawan perusahaan daur ulang, Pak. Nah, bila ada sampah yang kada didaur ulang, misalkan sampah bekas makanan misalkan, nah itu kayak apa pemerintah di sana tuh Pak mengatasinya lah. Nah, jadi kan dipisah tadi lah. Jadi kalau sampah organik sisa-sisa makanan kita itu plastiknya khusus. Nah, itu nanti kalau di sana masih sistem pembangkit listrik tenaga sampah di sananya. Ada. Nah, jadi yang sampah-sampah organik itu dibakarnya. Jadi nah memang itu sudah dihitungnya kan. Nah, jadi satu provinsinya itu semua kabupaten lain masuk ke situ. Jadi volume sampahnya banyak kan. Karena memang syaratnya kan itu. Kalau kita anak mau pembangkit listrik tenaga sampah itu harus banyak tonase sampah yang harus kita ini kan. Di Banjar nih kau coba ya berarti lah. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan riset terkait itulah di Banjarmasin. Cuma kita jumlah tonasenya kurang. Masih kurang berarti Pak. Ya sampah yang kau diolah tenaga itu sampah kayak apa? Sampah organik gitu kan, yang sampah organik yang bekas makanan. Kalau di wadah kita ini kan masih tercampur-campur kalau makanan segala macam. Nah, itu yang pokoknya yang residu lah. Ibaratnya sampah yang kadang-kala lagi digunakan, nah itu masuk ke situ bukannya. Residu. Nah, sebenarnya kan di Surabaya sudah tuh. Sudah. Nah, tapi kan akibatnya itu tadi karena jumlah sampah produksi itu kadang memenuhi target jumlah minimumnya, lalu biaya operasional tinggi. Nah, jadi kalau di informasi dari kawan kita di Surabaya itu minimal 800 ton. Apa tuh Pak per harinya? Per hari sampah. Waduh. Nah, untuk mana itu. Nah, Banjarmasin masih 600-an lah. Nah, itu. Ya, memang ini masih pro kontra juga Bang terkait itu lah. Karena memang ketika sampah itu dibakar kan ada polusi segala macam. Nah, itu ya jadi ada masalah lain lagi Pak. Ada masalah lain. Nah, Pak, tadi kan di Jepang itu dibiasakan untuk dipisah-pisah loh Pak. Nah, kan tantangannya orang Banjar Pak yang ulun tahu karena kan kita nih istilahnya 1000 sungai kah? Nah, sampah dikumpulkan buang ke sungai, buang ke sungai, Pak. Itu kan tantangannya lah, Pak. Nah, menurut Pian kayak apa, Pak? Mengatasi akan hal itu kan ibaratnya misalkan nih kayak Kuitan dulu misalkan sudah 50 tahun dah kayak itu tiba-tiba kita datang jangan kayak itu lagi. Nah, itu ya Pak. Kuala kita ya lah. Mengubah kulturnya tuh Pak. Yang sulit. Lain ibaratnya kayak kami misalkan yang hanya 20 tahun misalkan sudah mulai paham. Nah, kayak itu tadi yang memang berat di kita, ya kan? Bahwa merubah ini sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, pembiasaan ini kan. Nah, ini kan harus ada pendekatannya. Metode pendekatannya beda-beda. Metode pendekatan lawan gen milenial, gen Z, beda. Baby blues. Baby blues ini kan beda lagi ya. Lain lagi pendekatannya. Mungkin kalau yang sudah tua tuh pendekatannya ke religius, ya kan. Nah, itu mungkin bisa lebih ngeh lah mereka. Oh, ternyata kita harus menjaga sungai kita sebenarnya itu. Karena memang bujur sampah kita itu kalau data DLH itu kan 600 ton per hari kan. Banjarmasin itulah dari data daerah lah. Nah, yang ke TPA itu kan sampai segitu. Bisa 450 ton aja sehari ya ke TPA Basiri sebelumnya kan. Berarti masih ada sisa 150 ton nih. Nah, ini tadi kemana? Ke sungai, ke selokan, ke jalan, kemana-mana bukannya. Nah, ini jadi PR kita. Nah, Pak,
Kan ini TPA Basiri ini kan ditutup. Ya, ditutup. Nah, menurut Pian kenapa gitu Pak? Ada apa dengan TPA Basiri yang ditutup nih? Jadi TPA Basiri ini kan masih menggunakan metode open dumping ngarannya. Open dumping itu ibaratnya tumpuk-tumpuk tadi. Metode yang buanglah sampah di tempatnya. Jadi sampah tuh menumpuk. Tidak ada proses bagaimana pemilahan kededa. Tapi di metode itu kan ada ngarannya apa itulah yang sanitary landfill itu kan. Apa tuh? Yang dijelaskan Haji Mujar semalam. Itu kan sudah kita tumpuk berapa ketebalannya, ditumpuk lagi lawan tanah. Nah, di bawah ini kan berprosesnya. Kan ada sanitasinya tuh keluar limbah cairannya. Nah, limbah cairan ini itu harus diolah utilitas apa namanya? Jaringan pipa-pipa di bawah supaya keluar salurannya dikumpulkan di kolam. Nah, itu harus ada kolam, kemudian ada sumur resapan dan sebagainya. Nah, ini nang ada di TPA Basiri kita. Tapi itu memungkinkan lah apabila seandainya dibuat. Nah, kalau tantangannya di tanah gambut tuh sulitnya itu. Karena apa? Sumur resapan itu kada kawa dilakukan. Karena banyu di bawah kita. Rawa kan. Nah, bisa sebenarnya dilakukan rekayasa gasan inilah. Basiri ini lah kalau kita ayo Pang kita buka aja Basiri gitu nah. Berarti ada kemungkinan TPA Basiri ini dibuka kembali. Kalau dari pemerintah kada. Karena tadi acuannya metode yang dilakukan itu masih metode open dumping sistem tumpuk. Yang kedua, lahan yang digunakan itu lah gambut. Karena itu Nah, artinya apa? Solusinya sebenarnya kita jangan melakukan open dumping lagi. Yang kedua, kayak apa mengatasi persoalan gambut tadi? Kan itu. Nah, apakah kita bisa pikirkan? Bisa direkayasa. Caranya Pak? Nah, caranya. Yang pertama, aku cek semalam itu kan di Google Map. Google Map. Lahan Basiri kita ini cukup luas masih. Ada lahan yang masih kosong. Nah, kalau menurut ulun lah, lahan yang sekarang pendamping itu stop. Jadi jangan diapa-apakan dulu. Lahan yang kosong kita optimalkan untuk proses pengolahan. Nah, pengolahan lah. Jadi, tapi itu harus kita bangun dulu. Yang pertama kita harus betul-betul maulah barier pembatas. Supaya lahan kita itu jelas posisinya, tidak mempengaruhi lingkungan sekitar di luar TPA Basiri. Dengan cara apa? Ya macam-macam. Teknisnya kan orang teknik aja tuh yang diserahkan kan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan itu kan bagaimana sistem sanitasinya. Nah, cairannya tadi kita olah. Nah, kalau memang kededa sistem resapan, sekarang kan sudah banyak tuh sistem biofil. Nah, penyaringan penyaringan limbah dengan proses yang diolah di dalamnya sendiri. Nah, itu kan bisa kita buat tuh. Nah, dengan metode tempat yang besar wadahnya, tapi tetap tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, itu bisa sebenarnya alternatif itu dilakukan. Ya kan? Nah, tapi dengan catatan tadi, itu memang bisa menjamin kada mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, tapi Pak TPA ini kan ditutup nih. Dampaknya tuh Pak akan ada TPS ilegal yang sudah ada nih. Nah, karena produksi sampah kita terus kan kada bisa stop. Tempatnya ditutup, ini sampah kita produksi terus. Nambah terus. Nah, itulah yang menumpuk di TPS sehari ini kan. Lalu apa solusinya Pak? Nah, solusi kemarin itu kan dibawa ke TPA regional. Ya kan di Banjarbakula tuh. Banjarbaru. TPA Banjarbakula itu. Nah, tapi kan dibatasi juga. Jumlahnya kan maksimal 105 ton. 105 ton per hari. Nah, masih banyak banget sisanya kita. Nah, jadi muncullah TPS liar tadi. Ya kan? Karena tadi mau buang di TPS ini hibak. Muncullah kita buang di mana tempat kosong macam itu kan. Nah, jadi ketika pemerintahan baru nih dilantik semalam itu kan membersih nih TPS Mahatama tuh lah yang itu kan diangkut lah ke sana. Nah, 105 ton tadi kan yang free-nya, yang kada berbayar lah. Nah, kalau kelebihannya itu kita berbayar. Dan ini ada syaratnya. Yang di bawah situ memang betul-betul residu. Artinya kita memang harus melakukan pemilahan. Nah, harus melakukan pemilahan. Kada kawa semua ditumpuk-tumpuk bawa. Kada bisa gitu. Oh, berarti prosesnya juga ada. Harus ada. Nah, salah satu solusinya kan itu adalah pemilahan. Tapi itu memang jangka panjang, harus kita ubah tadi kebiasaan kita kan. Nah, kemudian lalu kayak apa sebenarnya TPS kita yang ada? Nah, TPS kita yang ada pasti perlu terus sampai kemudian
TPA Basiri apa ngarannya kada dibuka-buka, artinya kita harus ada TPA mandiri untuk penyer mesin. Ada TPA mandiri lah. TPA mandiri. TPA seorang, tapi di luar wilayah Banjarmasin kalau anak cepat. Nukar lahan di mana itu kan? Nah itu bisa. Di situ lahannya lah. Di pembuangan mengganti yang di Basiri itu tapi metodenya memang metode yang dipersyaratkan untuk lingkungan dan sesuai ketentuan. Sebenarnya kan aturan tentang TPA kada boleh open dumping itu kan sudah muncul tahun 2008. Iya, 2008. Kemudian dibatasi sampai 2013. Nah setelah itu kan kada pernah nih kita mencoba untuk mengupayakan perbaikan. Nah tidak dilakukan itu. Nah ini yang jadi persoalan kita hari ini kan. Nah Pak, tadi kan membahas tentang TPS ilegal dari Pak. Kan di Jarpin tadi di Jepang tadi kan per RT lah Pak. Mungkin lah Pak, adanya TPS ilegal itu karena di Banjarmasin ini kekurangan TPS. Misalkan nih di Wadahulun Pak, di Wadahulun tuh ada Bang di parak rumah. Cuman ada dulu rumah di Sungai Jingal air mau di Sungai Jingal. Tahu sini. Kalau di sini tahu rumah Kemarin kan di Sungai Jingal Pak. Jadi situ itu kan terbatas juga loh Pak. Ada berapa RT itu banyak Pak RT-nya. Jadi kan tertumpuk di situ berataan Pak. Jadi bahkan satu kelurahan tuh kadang ada 2 TPS 1 TPS ada 2 kelurahan tiga hubungan. Nah itu Pak itu. Betul Pak. Mungkin gara-gara itulah Pak masalahnya. Iya karena overload tadi jumlah apa yang membuang situ kan tinggi. Jadi memang penyelesaiannya di level RT sebenarnya. Nah cuma kan tadi harus dari rumah dipilah. Kemudian di level RT itu kita bisa membuat apa pengolahan komunal sebenarnya. Yang paling banyak produksi sampah itu kan sampah jenis organik. Satu harinya kita lah 70%. Nah sisanya itu kan kertas, plastik segala macam. Nah sampah organik ini yang kalau kita olah misalnya jadi kompos, ya kan? Nah itu kalau di level RT itu bisa diselesaikan, berkurang itu di TPS yang tadi. Nah selain di rumah kita juga, di rumah kita kurangi juga. Kalau di rumah kita banyak yang bisa kita lakukan juga. Nah kalau di rumah ulun tadi lah, kalau di rumah ulun di pengolahan sampah itu ada beberapa. Yang pertama tadi pengolahan kompos itu ada Takakura kompos, ada ember tumpuk ngarannya. Ember tumpuk lah. Ember tumpuk jadi ember cap 20 liter itu ditumpuk 2. Nah, jadi sampah organik sisa-sisa makanan kita di rumah itu masukkan di situ karena ada keluar lendi. Nah, lendi ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Kira nang anunya tuh sampahnya tuh kalinya lendirnya tuh malah nunggu karena numpuk kan. Karena disaring karena lawasan cumpul cairan situ kita ambil lah itu. Jadiannya tuh lah. Itu yang jadi pupuknya malah. Kalau Takakura itu kenapa ngarannya Takakura? Karena yang menemukan itu orang Jepang ngarannya Takakura. Jadi orang Jepang jalan. Orang Jepang. Jadi di situ ada proses pengolahan juga. Nah, jadi ada beberapa di rumah ulun tuh. Itu 2 tadilah, kemudian 3-nya tuh biopori. Nah, jadi di halaman rumah tanah ulun itu dilubangi. Nah, dilubangi, kemudian kalau ada sampah organik masuk dalam situ. Nah, ada lagi tutupnya supaya itu menggemburkan tanah kita. Jadi itu solusinya kalau ada lagi kita buang sampah ke mana tadi ke TPS. Nah, kita selesai habis dimanfaatkan di rumah aja malah. Nah, 3. Jadi di rumah ulun banyak. Satu lagi itu ulun memelihara maggot. Maggot. Nah, maggot itu kancang benar makan tuh. Cepat benar habis. Maggot ulun hanya 1 tahun terakhir ini memelihara. Sebelumnya kan ember tumpuk ulun 2. Gara-gara ada maggot, ember tumpuk tuh 1 aja lagi sekarang. Ini kali lah Pak perawatan maggot nih. Nah, kita memang harus belajar juga ada anunya kan. Tekniknya karena maggot ini kan ada usia segala macam. Kemudian harus kita ciptakan lagi hidupkan lagi. Nah, ada upaya itulah untuk mempelajarinya. Tapi kalau kita menyenangi insya Allah nyaman aja. Nah, memang juga harus kita isolasi karena ada bau yang muncul. Bau lah. Bau. Nah, bau. Kalau maggot bau. Nah, itu. Jadi di rumah kita harus ditempatkan. Teknik paling simpel aja Pak mau olah maggot nih. Mau olah maggotnya. Maksudnya memelihara maggotnya. Memelihara maggot simpel aja kah? Simpel aja sebenarnya kita bisa menukar bibitnya. Bibitnya bisa dimakani terus. Ya karena berkembang biak di situ kalau. Nah, kalau kebanyakan itu kalau dijual. Atau kita memelihara lagi kolam iwak di rumah yang di ember itu. Makannya kan maggot
muncul lagi sirkulnya. Kan tapi ngalih lah. Ada ngalih sebenarnya. Nah, itu. Nah, jadi ulun pernah melihat di Instagram Ben juga sosial media kan Ben hari ini membantu pemerintah kota nih saat ini yang hanyar nih kan yang hanya dilantik Pak Yamin dan Ibu Ananda untuk permasalahan sampah dan lingkungan dan sekitar dan apalah itu gitu. Nah, langkah yang Pian ambil untuk sebagai pegiat lingkungan yang hari ini berupaya mengentaskan dengan kecepatannya kayak itu dengan tepat dan cepat apa Pak? Ulun pernah memberikan masukan ke Pak Yamin lah sebelum dilantik semalam. Jadi persoalan sampah misalkan, persoalan sampah itu ya memang kita harus turunkan levelnya di level RT, ya kan. Nah jadi kita kayak apa caranya di level RT itu paham dulu nih. Ketua RT kita jangan diam-diam aja juga. Sini itu digaji. Ya. Jorok digaji ya. Ada gaji buta malah. Apalagi kan ada kena bantuan kah dari pemerintah kota kan? Kalau setiap RT itu berapa puluh juta tuh setahun. Nah, jadi ulun sebagian dari itu ayo Bang kita ulah infrastruktur fasilitas pengolahan sampah di level RT secara komunal. Nah itu karena mengurangi sampah ke TPS kita. Nah itu bisa. Nah jadi kayak misalnya mulai kompos atau melihara maggot, kan maggot itu bisa menghasilkan cuan. Kalau dijual lagi kalau dijual ekspor itu. Nah itu bisa. Berarti itulah. Berarti langkah ibaratnya yang kalau kita hadapi sekarang itu gitu nah. Nah Pak, ini kan selain ini yang rasakan Mang Bala di khususnya di Kota Banjarmasin kita nah selain permasalahan sampah kan kita nih kayak panas gitu nah Pak. Kan kayak pohon-pohon tapi ada karena dipakai lawan perumahan lah dan segala macam. Nah tuh Pak, nah tuh kayak Bapak solusinya Pak. Kan itu bisa jadi polusi lo juga Pak akhirnya. Nah tuh kayak apa solusinya juga Pak? Jadi Banjarmasin ini kan memang kekurangan vegetasi lah, ruang hijau. Pohon kita kurang. Jadi kalau syarat kota itu minimal ruang hijaunya, ruang pohonnya itu tadi adalah 30% dari besar kotanya tuh. Dari luas wilayah kota. Ya kan? Nah, kita itu berapa? 5% aja kurang lebih. 5% jadi 5% kurangnya jauh banget. Makanya kenapa kita Banyu tuh kalau turun hujan langsung kemana-mana karena ada yang menahan kan. Makanya cepat banjir tinggi. Nah itu. Nah PR kita ke situ juga kayak menambah. Jadi kalau pemerintah itu kan mensyaratkan 30%, tapi dilonggarkan lagi. Wajib pemerintah itu yang dikelola pemerintah 20%, 10% mengambil dari ruang privat. Nah ruang privat ini bangunan rumah-rumah kita. Ditanami pohon halaman, ya kan? Namun satu halaman aja satu pohon tuh banyak dampaknya. Nah itu. Lalu Bang Pak, apa upaya yang kau dimaksimalkan selain kita dadu dari RT segala macam, yang kau diupayakan untuk meminimalkan sampah nih? Karena kan masalah sampah ini kan terus menerus nih, hari-hari. Maka ada orang nih masih bertambah terus setiap harinya. Upaya yang paling minimal yang dilakukan oleh kami nih, misalkan kayak masyarakat biasa nih selain RT tadi, apa kira-kira? Jadi sebenarnya sampah ini kan bukan persoalan ini persoalan kita semua, tapi sumbernya di kita, masing-masing. Nah kita yang bertanggung jawab. Nah artinya kalau kita sudah berusaha tadi memilah sampah, mengurangi sampah kita, pasti tetap ada kan? Kadang mungkin nol juga, ya kan? Nah artinya masih ada yang perlu dikelola. Nah kita manfaatkan pihak ketiga sebenarnya, kolaboratif. Nah, apa nih Pak pihak ketiga nih? Jadi ini di kampung kita juga nih pernah dilakukan. Jadi misalnya restoran, restoran lah, restoran itu kan rumah makan kita, itu sampahnya banyak tuh produksinya, banyak produksinya. Nah mereka ini harusnya kita dorong untuk wajib memilah. Nah wajib memilah. Kemudian nanti organiknya khusus khusus dikumpulkan tuh, dilajari memilah mana yang misalkan makanan yang dimakan maggot tuh dipilah. Nah kemudian pihak ketiga ada yang mungkin pegiat maggot juga, kemudian mau memelihara maggot juga. Nah pihak ketiga ini kena bekerja sama dengan pihak rumah makan restoran. Mambili itu. Mambili. Makan ke situ dimakan ke maggot. Nah, artinya apa tadi? Kada ke TPS lagi bukannya juga. Nah, pihak kolaboratif hotel gitu juga kan. Nah, jadi
pemerintah tadi kan persoalannya masyarakat yang bisa diupayakan itu restoran, rumah makan, apalagi Banjarmasin kan rumah makannya banyak. Restoran, rumah makan, kafe, kemudian hotel kemudian mall. Nah, itu wajibkan. Nah, pemerintah punya power di situ. Punya power, ya kan? Kayak apa mewajibkan mereka ini memilah. Nah, mengumpulkan. Nah, nanti dikolaborasikan dengan pihak ketiga. Nah, apakah dari perusahaan misalkan lah, kan perusahaan sekarang wajib juga tuh menjaga lingkungan kan? Nah, jadi perusahaan-perusahaan kan kantor-kantor perusahaan tuh rata-rata di Kalimantan Selatan ini kantornya di Banjarmasin. Nah, sekarang minta kontribusinya terhadap mereka untuk membantu pemecahan persoalan sampah kita ini. Nah, itu bisa digalakkan oleh pemerintah kota. Karena itu wilayahnya pemerintah kota tuh yang mengatur perusahaan-perusahaan itu, pihak-pihak ketiga melalui dana-dana CSR misalkan. Nah, kurangi dana-dana CSR itu isikan untuk kegiatan lingkungan. Jangan seremonialnya lah. Jangan seremonialnya. Tapi yang pengolahan sampah tadi. Supaya dimulai dari situ malah. Karena bisa jadi dari situ penyumbang terbesarnya ya. Betul. Nah, itu karena akan menjadi teladan, contoh ke masyarakat kita. Oh, itu kalau kita lakukan ternyata bisa mengurangi sampah kita. Nah, Pak, tadi kan ada juga tadi lah bahwasanya kayak sampah-sampah di sungai lah, Pak. Nah, Pak, Ulun tuh pernah juga melihat di sosial media, Pak, yang Pandawara kan karena nang maulah pagar Jawa Barat ya. Nang apa misalkan pagar di sungai sampah itu kan kumpulannya. Nah, itu kan Pak menurut ulun malah kalau seandainya itu diterapkan di Banjarmasin lah Pak, kada semakin maulah masyarakat membuang lah Pak. Kan karena dia mau mutikakan. Nah, itu kan biasaan kita deh. Ada aja nang toko lampu. Ada aja. Nah, kita kan ketujuh kayak itu. Lalu ditiwas kena. Iya, makanya kalau sih nyajikin kalau saku. Nah, ini kebiasaan kita yang harus dirubah. Lah, artinya gini, kalau ada yang memperhatikan ke situ, kita support. Jangan kita menambahi gawian beban kawan-kawanan. Nah, jangan gitu. Nah, kita harus support. Nah, kalau ada inisiatif itu bagus. Karena sungai kita ini kan salah satu potensi Banjarmasin lah. Nah, banyaknya sungai. Nah, ketika sungai kita ditimbuni sampah, itu sedimentasinya tinggi. Ya kan, pengendapan karena menghalangi kita juga, banyu lambat turun segala macam. Nah, artinya kita jaga sama-sama. Nah, berarti memungkinkan ya Pak untuk dilakukan seperti sangat itu Pak. Memungkinkan dan kita perlu banyak orang-orang kayak itu. Kalau lu ini kan bisanya pandir aja lah. Artinya berarti perlu juga nih edukasi untuk masyarakat. Ya, sangat perlu. Selain itu pentingnya Pak edukasi ini. Siapa menurut pian edukasi yang tepat selain dari RT aja tadi? Apakah misalkan per bulan sosialisasi kan misalnya atau apa gitu. Makanya yang perlu diingat dulu bahwa sampah ini kan persoalan kita semua. Karena kalau dibebankan ke satu SKPD aja, OPD aja, misalnya Dinas Lingkungan Hidup aja ada. Harus kolaboratif. Karena yang soal edukasi, Dinas Pendidikan diwajibkan. Tadi dari sekolah. Kan? Nah, dari sekolah kan aja guru-guru juga harus memberi contoh, menyampaikan segala macam itu akan tertanam itu. Ya karena boleh ke rumah juga kuitannya bertakun, bapak nih bawa sampah boleh. Ajar guru harus karena memilah. Nah, itu kan secara kada langsung karena tak rumah juga jadinya malah. Impactnya ke rumah kemana-mana. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian dinas yang lainnya lagi misalnya, jadi harus kolaboratif. Dinas Informatika harusnya banyak tuh. Di mana-mana kita pasang di baleo-baleo ganal. Harusnya kan dari sekarang tuh harus muncul tuh. Ini di baleo kita ganal tuh banyak yang kosong. Macak caleg-caleg aja Pak. Coba itu dipasangi Bang, coba. Kita kampanye. Kampanye tol sampah. Betul. Nah, harusnya muncul itu. Oh, ini apa kita statusnya darurat kan? Tol sampah. Nah, supaya orang kita paham, kita harus perhatikan. Nah, ini sekarang saatnya kita memilah sampah misalkan. Ajakan. Kemudian tata cara memilah sampah, jenis-jenis sampah segala macam. Itu dipasang di baleo ganal. Pasang aja sebulanan di situ di tempat strategis lah. Nah, yang kelaluan orang. Nah, di mana-mana itu pasti akan impactnya ada kena. Mengedukasi kan belum tentu selalu secara verbal, tapi secara visual juga. Seluruhnya harus terkait, Pak. Bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. Bukan hanya tapi dinas-dinas. Kata kawan menyelesaikan Dinas Lingkungan Hidup soalnya keteteran juga sih.
Karena kan ada lagi anak jadi apa? Kepala dinas pegawai dinas lingkungan hidup. Karena kan ada mau. Iya bener aja malah. Kali mana banyak banget prosesnya. Nah, peran pemuda Bang Pak. Peran pemuda satu ini. Termasuk ini kita bahas podcast ini kan salah satu kayak apa kemudian itu masuk ke level apa generasi muda. Supaya mereka paham juga bahwa sampah itu kada dibuang aja, tapi harus diolah. Nah, itu dipilah. Nah, generasi muda ini yang paling apa kuncinya karena ini yang akan mengisi masa depan. Nah, ya kan ketika pian-pian ini mulai paham tentang sampah dan syarat untuk jadi negara maju itu adalah kayak apa kita mengolah sampah. Nah, awal mulanya malah. Pernah kada mendengar kalau orang Indonesia tuh ke Singapura ini takutan buang sampah. Karena apa? Karena lingkungannya sudah jadi teratur lah. Iya, kita beradaptasi dengan itu. Orang berokok aja Pak, karena kawas sembarangan. Nah, karena orang paham kalau berokok sembarangan kena dapat denda segala macam. Nah, di sini di jalan gini ada kawan kami lah. Karena itu juga kelemahan kita. Regulasinya kurang kuat. Nah, tadi kenapa TPS liar itu bisa muncul di mana-mana? Karena kita kada pernah lagi tegas. Nah, pernah mendengar ada orang mau sampah dapat apa sanksi berat gitu kan? Kada pernah. Paling teguran. Ancaman aja. Nah, itu. Sebenarnya sudah yang dari pemuda tuh sebenarnya sudah ada usaha. Soalnya di Man Ulun dulu tuh, Pak. Man 3 tuh ada bank sampah, Pak. Jadi dipilah yang plastiknya. Jadi misalkan kelas 10 misalkan sekilo dibayari. Itu jadinya Pak. Kalau kami itu sebenarnya tapi Pak kada semua sekolah yang kayak itu masalahnya itu nah itu makanya di sini tadi semua pihak tuh harus terkait dinas pendidikan kayak ibaratnya dilombakan kebersihan ada juga sudah kalau dilombakan kebersihan. Nah biar nih Pak selain pegiat lingkungan nih tadi apa namanya yang pian sorot ini kada cuma sampah aja kalau nah apa aja yang pian sorot ini tadi kan bidang keilmuan ulun kan memang riset ulun tuh khususnya di perubahan iklim lah. Nah climate change itu jadi isu lingkungan itu kan berawal dari situ sebenarnya. Kenapa kemudian kita harus apa memperhatikan lingkungan kita ya kan karena tadi ternyata ada pemanasan global ya kan ada perubahan iklim. Nah, itu yang kemudian menyebabkan hari ini kita wajib untuk memperhatikan lingkungan kita. Nah, apa yang ada yang menyebabkan perubahan iklim itu? Ternyata tadi karbon kita, produksi emisi kita tinggi, terus meningkat. Nah, dari apa aja itu yang menyebabkan? Nah, salah satunya sampah. Kemudian yang kedua energi, energi yang kita pakai lampu penerangan segala macam itu kan, energi. Kemudian apa lagi? Dari industri. Nah, industri kita kan butuh banyak tuh pengolahan dan termasuk karena kan pencemarannya kan bisa jadi ketika limbahnya kada bagus, ya itu berdampak ke apa emisi. Apalagi ke pertanian. Nah, perkebunan, kehutanan. Nah, sektor-sektor itu semua diikat diikat menjadi satu yang menyebabkan perubahan iklim itu terjadi. Nah, kemudian kita pelajari akibat dari perubahan iklim itu apa? Ternyata tadi salah satunya bencana kita. Iklim kita kemudian kada kawal lagi diprediksi. Nah, cuaca kita kada kawal diprediksi. Kalau hujan, hujan lebat benar. Ya kan kalau panas benar. Nah, itu yang terjadi. Akibatnya apa? Kalau hujan kada kawai, karena produksi pangan kita terganggu. Ya kan, masa panen kita terganggu. Nah, kemudian produktivitas pangan turun. Nah, dampaknya Pak, karena ke kita juga kada kawa makan segala macam karena makanan larang karena tadi gagal panen kan. Nah, muncul inflasi namanya. Nah, ini yang kemudian yang paling berdampak itu adalah negara-negara yang kayak di kita ini ngarannya tuh middle country ya. Nah, negara berkembang kita karena anak maju karena tertarik pulang karena kita duit sudah ada karena gasan menangani bencana misalkan. Nah, coba semalam kita merekayasa cuaca kan. Nah, menghambur garam di lautan. Itu kan berapa miliar tuh? Menyewa pesawat, helikopter segala macam pesawat kan. Hujan malah. Iya kalau. Nah, coba kalau misalnya kalau kondisi alam kita bagus aja kan, kita bisa konsen lebih bagus. Nah, lebih biaya kita tuh kada bocor kemana-mana lah. Kada rembus ke sana kemari. Pak, tadi kan salah satu akibat dari kita nih karena kekurangan kayak pohon dan segala macam itu kan Pak
banjir. Iya. Nah banjir. Nah ulun nih Pak ada semalam pian nang mau melihat di Instagram pian. Ini sedikit yo mau takutan yo pian. Anu banjir Masin 2050 tenggelam. Lalu kan lumayan tenggelam aja. Pindah wah ini aja sudah. Itu. Jadi gini. Nah, jadi tadi perubahan iklim lah. Nah, perubahan iklim ini kan concern seluruh negara-negara di dunia kan. Untuk apa? Mengurangi emisi. Nah, emisi ini kalau terus diproduksi, kalau berkurang-kurang nih kita emisi ini menguranginya dengan cara apa? Dengan cara membangun kita tuh ngarannya membangun berkelanjutan. Ya. Ingat anak cucu kita. Intinya itu. Nah, kalau itu kita lakukan, maka emisi ini akan kita perhatikan akan turun. Nah, persoalannya hari ini itu masih apa? Wacana itu ada tapi belum terimplementasi dengan baik. Apa tuh? Belum diterapkan lah. Nah, lalu kemudian suhu bumi kita ini tambah panas. Tambah panas suhunya. Lah itu tadi menyebabkan cuaca kita semakin ekstrim segala macam dampaknya. Nah, kemudian es di kutub itu mencair es kutub mencair itu permukaan air laut naik lah. Nah, volumenya naik. Nah, itu akibatnya apa? Ada serangan dari atas langit ya, hujan. Nah, di bawah ini banyu naik. Nah, baik bertamuan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan apa? Banjir segala macam. Nah, ini karena tadi proses untuk pengurangan emisi itu kada dilakukan lagi, belum terdampak, maka ini akan terus naik. Nah, kalau itu terus naik, apa tadi dampaknya? Cuaca semakin ekstrim, air laut semakin naik. Nah, itulah tadi kenapa prediksinya tahun 2050 kemungkinan akan tenggelam. Sama kayak Jakarta aja. Kalau kedada kita lakukan perubahan. Bujur. Nah, hari ini kami ilmu baru. Kami kan kita ini pernah loh nang mobil membahas lingkungan itu dalam kayak ini jujur ilmu baru Pak. Mungkin kita closingan aja lah, anggapannya nih harapan pian untuk Banjarmasin kedepannya kayak Pak untuk lingkungan. Tentu kita harus lebih bagus lagi ke depan. Nah, tata kelola. Mulai tadi kita bahas sampah lah. Tata kelola sampah kita harus dirapikan, ya kan? Sistematis dari hulu sampai ke hilirnya. Hulunya itu adalah rumah-rumah kita. Hilirnya adalah residu sampah kita yang kada kau diapa-apa lagi di TPA, ya kan? Nah, dalam proses ini kita harus mengurangi sampah dari proses pemilahan. Nah, bahkan kita harus mulai mengedukasi masyarakat tadi, supaya mereka tahu kayak apa kita mengelola sampah yang baik. Nah, ini harusnya dilakukan nih, mengedukasi selain tadi dari sekolah, dari media. Kita perlu juga membuat selebaran yang ada rincian terkait dengan sampah kita itu kita apakan saja, supaya masyarakat itu lebih paham catatannya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian persoalan cuaca ekstrim tadi, ya kan, banjir segala macam. Nah, kita harus pahami bahwa itu semua disebabkan oleh kebiasaan kita nang salah. Ya kan, kebiasaan kita nang salah. Kita harus merubah kebiasaan kita supaya kemudian kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Jangan acuh-acuh. Jangan acuh-acuh tadi. Atau menahu. Ada orang yang membersihi sungai. Ada aja yang bersihar. Nah, jangan lagi kayak gitu. Nah, jadi kepekaan kita harus tingkatkan supaya kemudian karena ini semua kita semua menanggungnya. Dan ini gasan anak-anak kita kena. Nah, kita kadang meninggalkan apa-apa selain lingkungan yang bagus. Nah, jadi sagan kekawalan lah, kekawalan di sana intinya kayak pacarnya kita meningkatkan kesadaran kita bahwasanya bermulai dari sampah di rumah sendiri dulu misalnya, supaya ini kan banyak jadi dampaknya ini malah sampai ke lingkungan kayak jadi banjir dan segala macam. Jadi kita harus meningkatkan, walaupun seandainya kita terbiasa 20 tahun buang sampah sembarangan, kita harus tetap membiasakan untuk buang sampah, dipilah kayak itu malah. Isi kira karena terbiasa kayak itu kan harus. Nah, sebujurnya ini panjang Mbak Jaka kita bahas tapi ngaran waktu lah terbatas. Nah, itu aja. Terima kasih banyak Pak sudah mau berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Pasti Pak. Karena kami nang kosong nih Pak. Jujur aja. Tak isi juga. Oh, berarti perlulah pemilahan, perlulah edukasi. Selama ini kan biasa aja. Kami kan masyarakat yang menonton aja nih anggapannya, kenapa tuh TPA ditutup, TPS ilegal muncul, solusinya apa? Oh, ternyata terjawab aja sudah di sini. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak anggapan sudah datang di hari ini, dan ucapkan terima kasih banyak kepada kula-kula yang menonton.
nonton. Ulun akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.